Waskita bukan sekedar struktur yang terlihat, melainkan sebuah nilai yang menopang masa depan negeri. Setiap negeri memiliki masa ketika segalanya baru saja dimulai. Indonesia pada awal 1960-an adalah negeri yang baru belajar berdiri. Di tengah keterbatasan, pembangunan bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Pada 1 Januari 1961, sebuah perusahaan negara lahir untuk mengambil bagian dari tugas itu. Sebelum dikenal sebagai Waskita, perusahaan ini pernah bernama Volker Anamings Maatschappij NV, sebuah entitas kolonial milik Belanda. Melalui keputusan pemerintah nomor 62 tahun 1961, entitas itu resmi diambil alih dan menjadi bagian dari negara. Sejak saat itu, arahnya berubah, tujuannya berubah, dan tanggung jawabnya pun berubah. Bukan lagi mencari keuntungan semata, tetapi membangun masa depan bangsa. Di tahun-tahun awal, Waskita tidak selalu membangun yang tampak di permukaan. Ia bekerja di balik layar, menguruk tanah, menguruk sungai, membangun pelabuhan, dan merangkai irigasi. Pekerjaan yang jarang mendapat sorotan, namun ketika gagal, dampaknya dirasakan oleh seluruh negeri. Tahun 1970-an menjadi titik balik. Waskita berubah status menjadi Persero. Sejak saat itu, tanggung jawabnya semakin luas. Jalan, jembatan, bandara, bangunan gedung, dan fasilitas penunjang mulai menjadi bagian dari perjalanannya. Memasuki tahun 1980-an, dunia konstruksi mulai bergerak cepat. Teknologi berkembang, standar pun meningkat. Waskita memilih satu jalan, belajar dan beradaptasi. Melalui kerjasama strategis, teknologi baru mulai diadopsi. Dari proses itu lahir karya-karya monumental, Bandara Soekarno-Hatta, reaktor serbaguna Siwabesi, dan PLTU Muara Karang. Setiap proyek adalah ujian, dan setiap ujian adalah pembuktian. Ketika Indonesia mulai tumbuh ke atas, Waskita hadir menyertai perubahan itu. BNI City yang menjadi gedung tertinggi di Indonesia saat itu. Gedung Bank Indonesia, Geraha Niaga, Wisma Danantara, hingga Hotel Shangri-La. Di balik sebuah struktur bangunan, ada presisi yang diperhitungkan, keselamatan setiap nyawa, dan kepercayaan yang dijaga. Namun ujian sebenarnya datang ketika Waskita harus berhadapan langsung dengan alam. Teknologi cantilever mulai diterapkan pada jembatan-jembatan bentang panjang. Raja Mandala, Rantau Berangin, dan Barelang 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, assalamualaikum. Kesalahan sekecil apapun menjadi pengingat akan pentingnya ketepatan. Air tidak bisa ditunda, musim tidak bisa dinegosiasikan. Komitmen terhadap mutu akhirnya mendapat pengakuan internasional. Namun bagi Waskita, hal tersebut bukanlah tujuan. Ia hanyalah pengingat bahwa kualitas adalah janji yang harus dijaga. Dari Sabang hingga Merauke, infrastruktur dibangun untuk menghubungkan, mengalirkan, dan menggerakkan kehidupan. Namun, membangun dalam skala besar selalu datang bersama tantangan besar. Seperti semua perjalanan panjang, Waskita juga menghadapi masa-masa penuh tantangan. Penataan ulang dilakukan, strategi disesuaikan, fondasi diperkuat kembali, bukan untuk mundur, melainkan untuk bertahan dan melangkah lebih bijak. Hari ini, Waskita Karya berdiri sebagai perusahaan konstruksi nasional dengan sejarah panjang dan tanggung jawab besar. Sejarah Waskita bukan hanya tentang beton dan baja. Ia adalah kisah tentang waktu, tentang keputusan sulit yang harus diambil, dan
tentang orang-orang yang memilih bekerja dalam diam demi masa depan yang lebih kuat. Karena membangun negeri bukanlah pekerjaan satu hari, bukan pula tugas satu generasi. Ia adalah estafet panjang, diteruskan dari tangan ke tangan, dari satu pengabdian ke pengabdian berikutnya. Dan selama Indonesia terus melangkah, selama harapan masih dibangun di atas tanah ini, selama karya terus memberi arti, cerita Waskita akan terus berjalan. Untuk Indonesia yang terus tumbuh, kita melangkah bersama, maju dengan karya bermutu. For Better Waskita.